Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di sesi tambahan ya. Ini khusus untuk pelaksana AKMI semi online ya. Di dalam semi online ya, ini sebenarnya kita menggunakan semi online kalau memang pertama internet tidak mencukupi, yang kedua siswa terlalu banyak. Kalau misalkan di satu sekolah siswanya banyak yang masuk ke peserta AKMI, otomatis kita harus bandingkan dengan bandwidth yang kita miliki gitu kan. Kalau misalkan bandwidthnya hanya 20 Mbps, kemudian siswa yang masuk ke peserta AKMI itu 300 lebih, kemungkinan itu tidak akan mumpuni, meskipun itu bisa dibagi di dalam beberapa periode. Cuman intinya kan memakan waktu kan. Kalau 300, seperti ada satu sekolah di Kabupaten Sukabumi yang jumlah siswanya kelas 8 itu 391. Jadi 400 kurang 9 ya, kelas 8-nya. Otomatis kalau bisa dibagi dengan 5 periode bisa ya. 5 periode kali 2 sesi, kali 2 hari. Ya, satu periode itu kan 2 hari kan, seperti jadwal tanggal 19. Berarti periode 1 tanggal 19 itu berarti 19-20. Satu harinya tanggal 19-nya 2 sesi. Kemudian tanggal 20-nya juga 2 sesi gitu kan. Otomatis tinggal dihitung saja berapa hari pakai untuk kegiatan AKMI ini kalau siswanya banyak. Ya kalau siswanya sedikit, misalkan mampu untuk bandwidth yang ada di sekolah itu lebih baik full online. Karena apa? Tidak begitu ribet dan sama sekali tidak ribet ya. Cukup ada koneksi internet, baik pakai PC, laptop ataupun HP bisa langsung mengerjakan. Di sini saya akan menjelaskan bukan yang full online, karena full online cukup mudah. Di sini saya akan menjelaskan tentang semi online ya. Di dalam semi online, di sini ada dua macam ya. Ada yang satu topologinya jaringan AKMI yang statik, yang kedua ada yang dinamik ya. Semi online berarti kan hanya komputer server saja yang koneksi internet untuk mengirimkan laporan hasil AKMI gitu kan. Jadi hanya server saja, klien tidak online ya, karena klien mengambil data soal dan sebagainya dari server sekolah lokal, tidak mengambil dari server pusat. Nah, dalam topologinya di semi online ini ada 2 macam ya. Ada yang statik, ada yang dinamik. Kalau statik lumayan agak banyak kerjaan ya. Yang pertama tentunya server ya. Server ini untuk menginstal VDI AKMI. Kemudian di server ini juga harus tertanam 2 LAN card, 2 Ethernet. Ethernet yang satu kita pakai untuk internet yang kedua kita pakai untuk ke jaringan lokal atau ke klien ya, seperti ini. Saya coba lihat dulu sekarang, saya uninstall dulu ya. Di sini ada, saya kasih nama di sini to inet, jadi dari internet ini ya. Ini DHCP karena yang memberikan IP adalah modem ya. Kemudian tulan di sini to hub, to client ya. Kenapa di sini network? Di sini ada connectivity internet access ya. Ada di sini network tapi no internet access. Nanti ada beberapa perbedaan ya. Biasanya kalau di localhost kan undefined network biasanya, ini kenapa network gitu kan. Nah, di sini kita coba akan menggalinya ya. Tapi yang intinya di sini ada 2 Ethernet. Nah, untuk yang servernya laptop ya, laptop yang bisa mumpuni ke ini, tapi kalau server harusnya sih pakai PC ya, PC tower. Jadi supaya kinerjanya oke. Ada misalkan PC tower yang Ethernetnya cuma 1, berarti internetnya berarti pakai WiFi ya, pakai USB WiFi bisa ya. Jadi tidak selalu harus
2 Ethernet ya. 2 LAN card ditanam 1, onboardnya 1. Tidak perlu. Kalau misalkan tidak mau beli Ethernet, beli aja USB Wi-Fi. Ethernet untuk yang onboardnya yang ada di motherboardnya kita pakai untuk ke LAN card saja, ke LAN ya, ke LAN atau ke hub. Oke, ini contohnya ada 2 ya. Kemudian tadi server ya. Di server di Ethernet yang menuju ke hub atau ke klien kita setting IP-nya 192.168.0.199. Contoh, ini 199 ini tidak baku ya. Yang penting IP-nya bebas ya, IP-nya bebas. Yang penting jangan 212 karena 212 dipakai untuk PDI gitu. Mau 2, 3, 4, 5, 6 bebas lah ya, bebas pokoknya bebas ya, berapapun yang penting maksimalnya 253 dan satu IP tidak boleh dipakai yaitu 212, berarti banyak kan. Oke. Ini saya contohkan 199 ya. Kemudian dari server ini masuk ke hub ya, ini hub, switch hub ya. Dari hub ini masuk ke PC ke 1. Karena ini statik berarti di PC ini, di PC klien kita harus setting IP-nya secara manual atau statik. Misalkan ini 2, jangan sama dengan IP yang lain. Server punya 199, PDI punya 212, berarti ini harus yang lain. Begitupun PC yang lain. Ya, PC yang lain ada 3, kemudian ada yang pakai laptop juga tidak bisa pakai WiFi, harus pakai LAN card ya. Dan harus disetting IP-nya menjadi statik, yaitu contoh ini 1, 2, 3, 4 ya. Satu lagi saya coba ini 5 dan seterusnya ya. Yang penting IP-nya jangan ada yang sama. Gimana kalau misalkan statik kita sambungkan ke HP? Apakah bisa? Tidak bisa ya, karena HP tidak punya port untuk RJ45. HP punya akses WiFi atau penangkap WiFi. Kalau HP ya, hanya penangkap saja. Jadi otomatis yang kedua, kalau statik ini tidak bisa diterapkan ke HP karena ketika kita membuat topologinya statik, otomatis HP ini harus dipakai IP statik, ditulis manual. Seperti PC1, PC2, PC3, PC4, jadi harus ditulis manual IP-nya. Tidak mungkin. Kalau siswanya banyak, misalkan seperti tadi 391, bagaimana menyeting IP-nya masing-masing? Terlalu rumit, gitu kan? Nah, berarti kita harus pakai yang topologi yang kedua, yaitu topologi jaringan yang DHCP atau Dynamic IP. Ya. Dynamic IP tentunya ada server sama. Di server ini kita atur seperti ini, contoh kita tambahin di sini ada IP ya, kemudian ada gateway, ada subnet mask dan DNS. Kita ambil DNS servernya yaitu dari VDI. VDI punya IP-nya 212. Saya coba lihat dulu di sini, ya. Saya coba sini. Ini saya memakai versi yang itu ya. Ini tulan, kita coba properties sini. Di sini ada IP address-nya 199, subnet mask-nya ini, gateway-nya 1, kemudian verified DNS ya 212. Ini 212 adalah kita mengambil bahwa pusat koneksi ini ke VHD ya, ke VHD, yaitu VHD mempunyai IP-nya 212 seperti itu kan. Oke. Nah, kalau menggunakan versi yang kedua, ini harus si server ini harus dikoneksikan ke mikrotik. Nah, di sini kita pakai mikrotik ya, Kita harus komunikasikan dengan mikrotik. Karena di sini di mikrotik di sini ada pengolahan IP. Contoh saya di sini ya. Dari server kita satu segmen IP-nya dengan server segmen 0 ya.
Kemudian IP-nya 199 yang ini 1 ya. Kemudian misalkan di server atau di mikrotik ini kita akan gunakan 3 port saja. 3 port saja ya. Port pertama dari server ke mikrotik, port kedua ya, kita akan hubungkan misalkan ke hub ya. Nah, ini port kedua ke hub, kita IP-nya beda, tidak sekelas ya. Sebenarnya ini satu kelas ya, berbeda network ya. Berbeda network. Ini 0 segmen 0, ini 45. Kemudian port yang ketiga kita sambungkan nanti ke WiFi ya, atau access point dengan IP-nya adalah 46. Pak, apakah bisa koneksi atau tidak? Bisa ya. Ini saya menggunakan mikrotik ya, saya coba enshow dulu. Saya akan coba buka ini ya. Ini 01 kan? Kita connect sebentar. Di sini di IP, perhatikan. Di IP ya, di IP di sini saya gunakan 3 port sama ya. Port yang pertama ini ya. Port yang kedua 12 dan 13 ya. Masing-masing kita lihat koneksinya, apakah lihat interface-nya di sini. Ini dari server, ini jalan ya, ada tuh ya, ada jalan. Kemudian ini ke AP, ke access point, yang ini ke lab komputer. Nah, kita gunakan DHCP supaya apa? Ya, supaya jadi ketika nanti ada koneksi ke klien ya, ini klien semua. Sengaja saya tidak tuliskan IP-nya karena ini IP-nya otomatis diberikan oleh mikrotik. Jadi kita tidak perlu setting IP manual. Ya, cukup kita koneksikan dari server ke mikrotik saja. Biar mikrotik yang mengatur, tapi gerbangnya tetap 212. Maaf, gerbangnya tetap 01 ya. Ini yang di mikrotik. Yang diaksesnya adalah 212. Gitu ya. Jadi nanti si klien PC 1, PC 2, PC 3 dan PC 4 ini dan seterusnya sampai PC berapapun ya, itu bisa mendapatkan IP dari mana? Dari port 2 ini. IP-nya tidak mungkin kosong berapa gitu kan, tidak mungkin, tapi 45 1 2 3 4 5 sampai 254. 254 PC klien yang bisa dipakai. Tapi mulainya networknya 45, 192, 168, 451, 452, 453 dan seterusnya. Untuk karena tadi ke hub, nah ini kan ke hub untuk klien. Berarti dari mikrotik ke hub. Nah, ini hub hanya membagikan saja. Klien ini akan membuat IP otomatis. Langsung connect ke server. Ya, meskipun networknya beda. Seperti itu. Kemudian karena kita akan menggunakan HP ya, kita sambungkan ke access point. Ya, ke access point. Access point ini disetting dengan DHCP to DHCP. Ada di channel saya access point salah satu merek ya yang settingannya untuk DHCP to DHCP, static to DHCP atau DHCP to static ya. Jadi ada di sana. Nah, dari mikrotik yang port yang ketiga kita sambungkan ke access point. Kita networknya 46 ya, 46 1. Berarti satu network ini bisa dibagi menjadi 254 klien ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk klien yang menangkap WiFi atau menangkap daripada akses point, jadi tidak menggunakan kabel ya. Nah, jadi bisa akses ke HP ya. Jadi HP juga akan otomatis mendapatkan IP ya, tanpa harus kita menyeting manual ya. Kita akan coba lihat, perhatikan. Saya akan sedikit demokan, bukan di klien ya. Kalau di klien harus pakai kamera saya ya, kamera ke klien, tapi saya akan coba di HP saja ya. Enshow. Oke, di HP kita akan koneksikan, ini saya sudah buat access point-nya. Jadi dari server ke mikrotik, dari mikrotik ke access point dan ke lab tadi kan.
Otomatis saya akan coba masuk ke CBT1 ya. CBT1. Nah, tersambung. Ini tersambung tidak ada internet ya. Di sini kita lihat tersambung tapi tidak ada internet karena jaringannya lokal ya. Tapi HP ini kenapa tersambung? Karena dia mendapatkan IP otomatis. Kita cek IP-nya. Perhatikan IP-nya, IP versi 4. 192.168.40.14. Tadi segmen daripada kliennya, segmen daripada videonya kan 0212. 01, 02, 03, 04, 05 dan seterusnya. Ini sudah 4014 tapi tersambung, Pak. Udah beda network tapi sudah tersambung. Tuh lihat, tidak ada koneksi data karena ini tidak memakai internet. Menyambung tapi tidak ada koneksi internet. Kita coba ya sekarang. Kita coba. Kita aktifkan dulu VHD-nya. Maaf, sebentar belum diaktifkan. Ini sebenarnya settingan ini sebenarnya berlaku untuk CBT ya. CBT. Contoh gini aja lah. Di sini saya punya beberapa, ini terlalu banyak ya. Beberapa CBT ya. Ini ada, saya basisnya basis EXO ya. Cuman saya bikin PDI sendiri di EXO Kemenag, di Ubuntu, di Debian, di Debian, di Ubuntu 22 dan Ubuntu 22 network. Ini ada berbeda-beda ya. Kita akan coba nanti lihat. Ini CBT untuk kegiatan PAT, PAS dan seterusnya ya. Saya menggunakan PHD. Oke, kita lanjut. Ini sudah ada ya. Kita cek dulu di server. Kita cek dulu di server 192.168.212 ya. Oke. Udah connect kan? Kita akan coba. Ini tidak ada koneksi internet, kita fokusnya ke HP ya. Tidak ada koneksi internet ya. Tidak ada koneksi data, tapi tersambung ya. Lihat. Tersambung, tidak ada internet. Perhatikan ada kalimat berjalan. CBT1 tersambung tapi tidak ada internet. Oke. Kita coba. Ya. Kita akan coba di sini. Ini sudah saya tadi ya. Saya akan hapus dulu coba. Kita akan coba 192.168.0.212. Enter. Nah, cepat kan? Cepat ya. Nah, itu seperti itu ya. Kita tinggal mengisi saja. Jadi siswa nanti tinggal mengisi saja. Username-nya apa, kemudian password-nya apa. Kemudian untuk pengawas berarti 192 S 192.168.0.212/web/site/login. Seperti ini ya. Ini untuk pengawas. Nah, ini pengawas ya. Mungkin itu saja dulu pengetahuan tambahannya untuk CBT untuk konfigurasi atau topologi jaringan pada semi online ya.